Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja kehadirat Allah, Tuhan alam semesta. Satu-satunya yang kita yakini sebagai pencipta, pemilik, penguasa, raja yang sebenarnya. Semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Allah adalah zat yang maha hidup, berdiri sendiri, terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dan juga dia maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang patuh dan beriman, juga amat keras siksanya bagi orang-orang yang membangkang dan kufur. Dialah satu-satunya yang telah menyiapkan segala kebutuhan kita dari makanan, minuman, pakaian, air, udara, api, apa saja. Dan dia memerintahkan kita untuk menikmati dan juga bersyukur. Berterima kasih kepadanya. Kalau kita lapar, kita akan memohon kepada dia saja. Kadang-kadang lisan kita hanya mengucapkan lapar, lalu kita bisa mendapatkan makan, serta proses pencernaan, semuanya dengan sangat mudah. Yang dibutuhkan oleh tubuh tercerna, yang tidak dibutuhkan keluar dalam bentuk kotoran. Pada saat haus pun seperti itu. Oksigen tidak ada nilainya, karena selalu dalam arti kata tidak ada nilainya di sini. Mungkin sudah sulit sekali untuk dinilai, karena terlalu banyak oksigen yang kita hirup dengan gratis dan segala sesuatunya. Allah hanya minta kepada kita agar menikmati dan bersyukur. Dan kalimat syukur ini Allah ringkaskan di satu kalimat yang semua kita mudah mengucapkan, yaitu Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah yang telah dipilih secara khusus untuk membawa hukum halal haramnya Allah kepada kita. Sehingga kita punya panduan hidup. Kita tahu mana boleh, mana tidak boleh, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya, dihadiahkan dan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Oleh karena itu, setelah memuji dan memuja Allah, sangat wajar sebagai orang yang beriman selalu kalau kita memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebulan sekali kita membahas sahih hadis qudsi, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai hadis 97, hadis yang terakhir yang menjelaskan tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengingatkan kembali, kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjadi umat beliau. Karena memang beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada seorang umat pun sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Karena semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan akan datang nanti nabi terakhir bernama Muhammad atau Ahmad. Dialah sebaik-baik nabi karena satu-satunya yang diutus untuk seluruh alam semesta ini. Dan juga umatnya adalah umat yang terbaik. Dan sudah kita jelaskan banyak keutamaan, di antaranya kitalah termasuk orang yang pertama masuk ke dalam surga insyaAllah di hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat selain umatku atau sebelum umatku masuk. Dan sekian banyak keutamaan yang sudah kita bahas tentunya. Nah, di antara umat Islam ini ada lagi di antara mereka yang paling afdal. Kita tidak bicara Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah pemimpin anak Adam. Tetapi umat ini pun umat yang terbaik dibandingkan umat yang lain. Tapi dari umat-umat ini ada generasi emasnya. Ada orang-orang terbaik yang mereka pun dijadikan sebagai suri tauladan, yaitu mereka para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, orang-orang yang telah hidup dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW dengan mata kepala mereka, berinteraksi dengan Nabi SAW. Ada yang menikahkan anaknya, saudaranya, ada juga yang Nabi SAW memiliki keturunan dari para wanita yang suci dan mulia. Kemudian juga ada yang menjadi mertua, menjadi ipar, ya, minimal menjadi sahabat beliau. Dan Imam Ahmad rahimahullah berkata, siapapun yang sempat melihat Nabi
berbicara dengan Nabi. Walaupun sesaat dia adalah sahabat Nabi. Dan syaratnya tentunya ulama memberikan definisi sahabat adalah orang-orang yang melihat Nabi SAW atau bertemu dengan Nabi. Karena kalau orang buta seperti Ibnu Maktum, beliau buta matanya, tapi bertemu dengan Nabi SAW. Jadi semua orang yang melihat atau bertemu dengan Nabi SAW lalu beriman pada risalah beliau dan meninggal dalam keadaan beriman itu dinyatakan sahabat. Dan mereka ini generasi terbaik dari umat ini. Karena Nabi SAW telah bersabda, khairu qarni summa alladhina yalunahum. Generasi terbaik mas umat ini adalah generasi yang hidup bersamaku, maksudnya para sahabat. Lalu datang generasi setelahnya para tabi'in, lalu datang generasi setelahnya para tabi'in. Sahabat-sahabat ini punya kedudukan yang sangat mulia. Karena pernah beliau Nabi SAW duduk dengan beberapa orang sahabat dan ternyata mereka duduk sampai hampir seharian penuh. Jadi mereka betul-betul menghabiskan waktunya dengan Nabi SAW. Maka Nabi tanya, kenapa kalian lakukan ini? Ya kami ingin sholat bersama Anda ya Rasulullah, kami ingin begini dan begitu. Terus saja mereka menyebutkan semua ujungnya adalah karena ingin bersama Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya bintang-bintang di langit itu adalah penjaga dan bukti kalau langit masih aman. Selama bintang masih terlihat, berarti tidak ada masalah. Kapan bintang itu hilang, maka terjadilah apa yang telah dijanjikan atau diancamkan pada langit maksud kiamat. Dan ketahuilah aku adalah penjamin terhadap sahabat-sahabatku. Maksudnya selama Nabi ada, masalah apapun pasti terpecahkan oleh beliau. Tapi pada saat aku meninggal, maka akan datanglah apa yang dijanjikan dan diancamkan kepada sahabat-sahabatku. Sekali lagi beberapa kasus-kasus kecil di antara sahabat, ya, karena cekcok masalah terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian terjadi peperangan-peperangan kecil di antara mereka. Tapi itu semuanya kata para ulama dalam koridor ijtihad para sahabat. Kemudian sahabat-sahabatku adalah penjaga terhadap umatku ini, penjamin. Kapan mereka semua sudah meninggal, nggak ada satupun sahabat, maka berarti akan datang pada umatku apa yang telah dijanjikan dan diancamkan. Maka terjadinya perselisihan pendapat yang besar sekarang di tengah-tengah umat Islam. Kelompok ini, kelompok itu, masing-masing mengklaim dirinya benar. Karena mereka telah tidak ada di tengah-tengah mereka para sahabat Nabi. Di dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, akan datang nanti waktu. Setelah aku meninggal maksudnya. Setelah beliau meninggal alaihissalam, pasukan perang pergi berjihad. Kemudian mereka berkata, ada enggak di pasukan ini seseorang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah? Maka mereka menemukan banyak. Maka Allah berikan kemenangan karena keberadaan sahabat itu. Keberkahan sahabat luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, datang lagi generasi setelah itu. Mereka berkata panglima perangnya, ada enggak di dalam kelompok ini, pasukan ini, orang yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah? Jadi bukan lagi sahabat Rasulullah, tapi hanya menjadi sahabatnya Rasulullah. Tabi'in. Karena orang-orang yang belajar dari sahabat Nabi, tidak sempat melihat Nabi, namanya tabi'in atau disilakan dengan tabi'in. Maka mereka temukan ada. Allah pun memberikan kemenangan karena adanya orang-orang itu. Lalu datang generasi setelahnya lagi, setelah habis semuanya tabi'in, sudah tidak lagi terjadi peperangan jihad. Lalu panglima perang berkata, tentu orang berbeda panglima perangnya ini. Karena generasi demi generasi sudah berlalu. Tapi ini generasi tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi SAW. Maka panglima perang di saat itu mengatakan, ada enggak orang yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah? Jadi generasi yang ketiga sudah. Maka ditemukan ada tabi'in, Allah pun memberikan kemenangan karena keberadaan orang tersebut. Kalau bukan karena jasa sahabat ridwanullahi alaihim, tidak akan sampai Islam ke tangan kita semua Bapak Ibu sekalian. Upaya mereka lah, ya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala
memudahkan mereka sehingga mereka menyebarluaskan Islam. Hampir dikatakan mayoritas sahabat setelah meninggalnya Nabi SAW keluar dari Madinah. Mereka keluar mendakwakan Islam. Sampai digambarkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang murid utamanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mengatakan sahabat-sahabat Nabi semuanya bergerak sampai-sampai mereka berdagang di lautan-lautannya Romawi. Mereka memenuhi kancah-kancah jihad. Mereka memenuhi majelis-majelis ilmu untuk mengajar. Dan jumlah mereka sangat banyak, puluhan ribu. Kita ingin menceritakan tentang figur kesatria misalnya. Tidak akan kurang dari kalangan sahabat yang luar biasa. Ada Zubair bin Awam, ya, ada Qa'qa' bin Amir, dan ada banyak sahabat Nabi yang lain, yang Muhammad bin Maslamah dan yang lainnya yang punya kisah sangat unik di kancah-kancah jihad dan peperangan, sampai sudah tidak ada rasa takut sama sekali dengan musuh. Zubair bin Awam itu kalau berhadapan sama musuh, dia sudah ada di depan musuh walaupun dia sendirian, pasukan muslim masih di belakang. Dia tinggal tunggu pecikan takbir di belakang, maka dia sudah tinggal masuk serang duluan, sendirian. Sampai orang-orang mengatakan Zubair sudah hilang rasa takutnya. Dan musuh justru takut dengan dia gara-gara itu. Qa'qa' bin Amir memiliki strategi perang yang luar biasa. Orang-orang wilayah Persia, orang Rusia kalau kita sekarang dengan postur tubuh yang besar-besar, dibandingkan dengan beliau sangat jauh. Tetapi sangat berani, bahkan beliau menembus benteng-benteng orang-orang Persia. Gitu. Muhammad bin Maslamah juga begitu. Bagaimana beliau menembus benteng-benteng yang ada di Persia, bahkan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk di akal. Ya, kalau orang-orang non-muslim membuat cuplikan-cuplikan film seperti misalnya Impossible dan seterusnya, padahal itu dikarang. Ya, kalau kita umat Islam punya figur itu benar real di lapangan, yang betul-betul melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk di akal manusia, tetapi mereka bisa. Waktu ingin menembus benteng Tustur, itu luar biasa. Untuk menembusnya susah sekali. Maka akhirnya harus berenang melalui di bawah benteng itu, melalui sebuah sungai, melewati sekian banyak rintangan, baru bisa sampai ke dalam benteng untuk membuka pintu gerbang. Tapi dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Jadi kiprah mereka dalam kesatria ini sangat luar biasa. Kita mau mencari figuritas orang alim, ulama, semuanya mereka alim, ulama, ahli ibadah, mereka semua ahli ibadah, ahli sedekah, mereka semua suka sedekah. Apa saja yang kita cari ada semua. Mau dicari yang tampan, iya, yang cantik, iya, yang pinter, iya, yang semuanya ada. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kalian ingin mencari figur, carilah kepada figur-figur orang yang sudah meninggal. Dan jangan cari figur dari orang yang masih hidup. Karena orang yang hidup itu masih tidak bisa selamat dari fitnah. Dan yang saya maksudkan, kata beliau, orang-orang yang selamat dari fitnah ini yang sudah meninggal adalah para sahabat Nabi kalian. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka adalah guru-guru yang terbaik, suri tauladan terbaik. Mereka telah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang menemani Nabi kalian. Maka mengikuti mereka adalah keselamatan karena mereka berada di atas jalan yang benar. Dan ini wasiat seorang sahabat Nabi untuk umat ini agar kita jangan lepas dari kalangan para sahabat. Dan sekian banyak tentunya dari dalil berhubungan dengan masalah keutamaan mereka. Teman-teman kalau mau cari figuritas di situlah. Mulai sekarang saya berharap tentunya saya juga memulai itu dan teman-teman juga memulai. Sudah saatnya kita mengubah semua idola dari diri kita dan juga anak-anak kita. Idola-idola orang non-muslim ini sudah harus dihilangkan. Kita kenal iya, tapi mengidolakannya sampai memasang posternya di kamar, sampai mengetahui tentang makanan kesukaannya, sampai segala macam lah, gitu kan. Kita bukan tidak boleh mencintai olahraga seperti bola misalnya. Tapi kalau sampai pada tingkat mereka yang diidolakan sehingga akhirnya anak-anak kita pun mengikuti cukur rambutnya, bajunya, menghafal semua riwayat hidupnya. Kadang-kadang orang itu tidak sadar, kita hanya membuat mereka cinta dengan seorang pemain bola misalnya.
Padahal sebenarnya kita sedang membuat dia mencintai orang non-muslim yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan agama dia. Bahkan anjuran para ulama, dianjurkan kalau seorang pebisnis muslim pun tidak dianjurkan untuk konsultasi dengan pebisnis orang non-muslim. Apa sebabnya? Kan mereka sukses, iya. Mereka sukses dengan cara agama mereka atau cara mereka. Mereka tidak kenal namanya riba, mereka tidak kenal namanya halal haram. Bagi mereka semuanya boleh. Saya pernah temui seorang ikhwah lagi duduk, kebetulan di kantor saya, duduk sama-sama. Dia bawa sebuah buku tebal. Itu tuh buku seorang pengusaha Jepang yang sangat terkenal gitu. Dia ceritakan bagaimana dia berhasil. Semua hidupnya orang itu utang. Semua hidupnya orang itu utang. Dan bagi dia, utang adalah kunci kesuksesan. Seperti itu. Dan ini, waktu dia lagi menunggu saya, dia sebenarnya lagi baca itu rupanya. Dia lagi baca terus buku itu. Dan pada saat saya datang, tidak sengaja saya masuk ke ruangan itu, langsung dia mengatakan, ternyata ini kuncinya. Memang tidak boleh takut utang. Dia ngomong gitu. Supaya bisa sukses, tidak boleh takut utang. Karena dia terinspirasi dengan tokoh non-muslim itu. Ini penyembah matahari orang ini. Orang-orang Jepang kan penyembah dewa matahari. Gitu kan? Tidak ada Tuhannya dia. Maka saya langsung ingatkan, kenapa akhi harus utang? Iya, ana baca buku ini usah dilihatkan, disebutkan namanya waktu itu saya tidak ingat lagi. Maka dia bilang sama saya baca buku ini ternyata memang suksesnya dia ini sampai menjadi miliaran, ya, triliunan orang hartanya gara-gara dia memulai dengan utang dan dia mengatakan tidak mungkin orang sukses tanpa utang. Saya bilang subhanallah. Ya. Yang telah mengajarkan sesuatu konsep yang berbeda dengan wahyu Allah. Justru utang dalam Islam tidak dibolehkan, kecuali darurat. Dari mana pintunya kita boleh utang? Apalagi kalau kita mampu. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan dalam kategori dosa besar, utang yang sengaja dilakukan sementara dia mampu. Gitu kan? Dan menunda pembayaran, termasuk masalah sengaja menunda-nunda di sini adalah dalam arti kata, sudahlah nanti aja. Dia mampu cash, dia beli dengan cicil. Padahal dia mampu. Maka ada hadis Nabi SAW, matrul ghani zulm. Menunda pembayaran bagi orang kaya, kezaliman, dosa. Tidak boleh membuka pintu utang. Bahkan ada hadis Nabi SAW, saya ingatkan dia. Saya bilang ada hadis Nabi SAW, orang mati syahid. Tahu akhi orang mati syahid itu. Pergi medan perang, tinggalkan istri, tinggalkan anak. Berjuang luar biasa. Itu pun harus ikhlas. Mungkin tangannya terpotong oleh musuh, mungkin matanya dicungkil, banyak risiko. Kalau dia tidak ikhlas pun tidak syahid. Gitu. Setelah dia mati syahid pun, kata Nabi SAW, orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Nggak boleh kita sembarangan utang. Gitu. Dalam hadis yang lain, utang, ruh seorang mukmin, jiwa seorang mukmin akan tergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih ada. Ini semua berarti ada larangan-larangan dalam syariat. Dan terlalu banyak figuritas kita dalam Islam. Itu Utsman bin Affan, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, orang-orang sahabat Nabi yang kaya-kaya. Waktu mau dibagi warisannya teman-teman sekalian, itu sampai seluruh anaknya, sampai cucu-cucunya itu jadi kaya raya. Gara-gara harta warisan yang mereka tinggalkan. Padahal hidupnya itu setiap hari sedekah. Dan tidak ada manajemen kayak kita sekarang. Belum ada hitung-hitungan akuntansi kayak kita sekarang. Mungkin lebih rapi, pakai komputer, segala macam. Mudah kita cek. Gak ada mereka punya itu. Intinya mereka cari rezeki halal, mereka kumpulin, yang lainnya disedekahkan. Dan ini tidak ada lagi hitung-hitungan sama Allah. Itu yang mereka lakukan. Dan kita punya figuritas itu. Ada orang sukses. Kenapa kita gak belajar ini? Karena paling sedikit mereka akan mengajarkan kepada kita apa yang mereka tidak tahu dalam agama kita haram. Contoh saja misalnya. Begitu juga dengan hal yang lainnya. Kalau dalam bisnis yang merupakan perkembangan untuk usaha saja kita dianjurkan untuk konsultasi dengan figur-figur muslim yang sukses. Maka apalagi hal yang lain. Kayak masalah rumah tangga. Apa yang kita mau belajar dari rumah tangga orang non-muslim? Mereka tidak pernah tahu hak dan kewajiban sebagaimana kita tahu. Gitu kan? Saya bicara dengan beberapa orang, jangan kalau non-muslim, orang muslim saja masih bingung. Pada saat saya jelaskan kepada seorang suami, Anda wajib memberikan nafkah istri. Karena saya temukan dia tidak pusing dengan itu. Lalu dikeluhkan oleh keluarganya kepada saya, lalu saya tanyakan, ternyata memang dia tidak pikir. Terus dia tanya kepada saya, memang wajib saya kasih makanan istri saya?
Memang wajib, ya. Maksudnya dia pikir tadinya, ya kalau dia mau kasih, kalau enggak, berarti enggak ada dosa. Oh, enggak bisa. Karena kata Nabi SAW, cukuplah dosa yang sangat berat bagi seseorang yang diwajibkan memberikan nafkah, yang dia menunda pembayaran nafkahnya. Itu diantaranya suami pada istri dan anaknya, orang tua kepada anaknya gitu kan. Ini contoh saja. Nah, berapa banyak orang yang justru nonton masalah kebutuhan biologisnya, masalah kebutuhan rumah tangganya justru dari orang-orang non-muslim. Begitu juga dengan yang lainnya lah. Sehingga mereka kehilangan dan krisis figuritas. Di rumah tangga banyak sekali orang bernama Muhammad, istrinya bernama Aisyah. Tapi tidak ada figur Muhammad dan Aisyah di situ. Sangat jauh. Hanya nama saja, hanya simbolik saja. Ibunya pakai jilbab, anaknya nggak pakai jilbab. Kenapa? Apa sebabnya? Apa jilbab mainan? Jilbab ini bukan sebuah kewajiban dalam Islam. Karena dia nggak paham. Figuritasnya bukan orang-orang Muslim soalnya. Maka teman-teman kembali kepada kehidupan sahabat ini betul-betul luar biasa. Dibutuhkan. Dan kita haus dengan itu. Baca riwayat mereka. Puluhan ribu sahabat, bukan 1-2 orang. Sekarang kami berjalan di Blok M Tablik Akbar. Memang sebulan sekali sebenarnya. Tapi sudah sekian tahun, kami baru bahas sekitar 40 sahabat saja. Itu pun kita bahas tentang biografinya mereka. Namanya siapa, istrinya, anaknya, segala macam. Lalu apa pujian-pujian Nabi SAW tentang mereka? Apa keutamaannya, kelebihan dia apa? Lalu kita ambil. Kenapa orang ini suka sekali sedekah? Kenapa orang ini suka sholat malam? Apa yang kita ambil pelajaran dari situ? Lalu kita sebutkan keutamaan sholat malam misalnya, dihubungkan dengan hadis-hadis Nabi. Itu saja biografinya saya tangkap dari tanggapan teman-teman yang sudah nonton, ikuti di YouTube ataupun yang hadir. Mereka merasakan manfaatnya sangat besar. Belajar tentang kehidupan mereka saja sudah luar biasa itu para sahabat. Mendapatkan manfaat yang sangat besar. Saya pribadi sebagai pemateri, saya rasakan manfaatnya luar biasa. Kadang-kadang teman-teman saya lagi susun beberapa keutamaan mereka saja. Sampai netizen air mata. Tidak nyangka ada orang seperti itu gitu. Dalam sedekah, dalam kebaikan-kebaikan saat dia beribadah itu. Dia setiap kali ada keuntungan. Bukan setiap ada keuntungan, memang setiap hari. Kebun kurmahnya selalu saja dibuka untuk siapa saja yang mau minta. Ambil, silahkan. Dibuka sama dia. Nggak masuk di akal. Hitung-hitungan ekonomi seperti apa orang mau untung. Lalu kebun kurma dibuka, disuruh orang semua ambil, silahkan. Dan ternyata dengan itu sepanjang tahun tidak pernah berhenti kurmahnya. Dia selalu tiap hari sama anaknya. Dia bilang sama anaknya, nak ini gudang hartanya ayah. Sedekahkan semau kau. Nggak masuk di akal hitungan ini. Siapa pengusaha dunia yang mau menyuruh seperti itu? Tapi subhanallah dengan itu, dia terkenal saat beribadah memiliki setengah perkebunan Madinah punya dia. Dan orang kaya raya tidak pernah habis hartanya. Setiap hari dia sama anaknya naik ke atas rumahnya. Zaman dulu tidak ada medsos untuk teriakin. Kasih berita kepada kita, dia harus teriak gitu. Zaman sekarang orang tinggal kirim forward segala macam. Ini enggak. Dia naik di atas rumahnya teriak. Hai muslimin, siapa yang butuh bantuan? Mau uang, mau kebutuhan pokok, apa saja, silakan datang ke rumah kami. Orang antri depan rumahnya tiap hari. Bagi madu, bagi gandum, bagi segala macam. Dia nggak pernah mau tahu dari mana sumbernya. Tapi subhanallah selalu begitu. Sampai saking seringnya bagi-bagi, tiap hari kerjanya begitu. Qais ini anaknya si Sa'ad radhiyallahu anhu. Lagi bagi-bagi, Abu Bakar sama Umar bicara. Bisik-bisikan, satu sama yang lain. Ini Qais ini, dengan model seperti ini, semua habis, pulang lagi ke rumahnya, ambil lagi, bagiin lagi. Ini dia habisin harta orang tuanya nih. Rupanya, cerita Abu Bakar sama Umar ini terdengar oleh Sa'ad. Maka saat datang ke Abu Bakar sama Umar, di tengah pinggir jalan lalu berkata, wahai muslimin, siapa yang mau tolong saya untuk memerangi Abu Bakar sama Umar? Di sini maksudnya bukan perang fisik. Maksudnya orang-orang pada bertanya, kenapa? Kok Abu Bakar sama Umar seorang figur yang luar biasa? Karena mereka berdua telah melarang anak saya untuk menjadi orang yang dermawan. Saya yang suruh begitu harta, kenapa mereka merasa gak perlu gitu? Contoh saja. Tapi itu tidak bisa masuk di benak kita dalam konsep pemikiran kapitalis itu teman-teman. Pasti menabung pangkal kaya. Harus nabung bakhil. Kan begitu. Nabung itu sama dengan bakhil. Mana dia mau keluarkan kalau dia mau nabung kan gitu. Gak mungkin. Sementara kita dalam Islam sedekah pangkal kaya. Gimana ketemunya ini? Gak akan ketemu kan. Konsep Islam sama konsep mereka. Jadi gak bisa ketemu.
Nah, diajarkan dalam kehidupan figuritas sahabat ini luar biasa. Ya, bagaimana kita punya metode pengajaran itu dan segala macam hal lah. Nah, di antara sahabat ini ada lagi di antara mereka yang punya keutamaan-keutamaan. Ya. Dimulai dari tentu para istri-istri Nabi Ridwanullahi alaihinna, Ummahatil Mu'minin, Aisyah, Safiyah, Maimunah, ya, semua istri-istri Nabi, Ummu Salamah, Zainab, Juwairiyah dan seterusnya. Kemudian dimulai juga dengan Khulafa Rasyidin dan dimulai dari Abu Bakar. Lalu kemudian Umar, lalu kemudian Utsman, lalu kemudian Ali, lalu sisa orang yang tersamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abu Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini semua yang termasuk yang mulia. Kemudian datang setelah itu Ahli Badr namanya. Nah, Ahli Badr ini yang akan disebutkan hadisnya pada bahasan kita, para sahabat yang mengikuti perang Badr. Perang Badr adalah peperangan pertama dalam Islam tahun 2 Hijriah. Dan ini memang punya kedudukan sendiri dalam Islam karena peperangan yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu untuk memerintahkan keluar pada saat itu. Walaupun awalnya waktu Nabi SAW pertama mengiklankan di Madinah, belum ada perintah untuk perang. Tetapi perintah perang datang di lapangan peperangan. Gitu kan. Dan ini menguji keimanan yang luar biasa, peperangan pertama dalam Islam, lalu kemudian langsung pada saat itu diperintahkan untuk berperang. Intinya waktu itu Nabi SAW mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya kafilah Quraisy akan melewati wilayah Badr. Jadi kalau kita gambarkan Jazirah Arab itu misalnya kayak telapak tangan saya ini bagian utaranya negeri Syam. Nah kalau kita bicara Mekah sama Madinah, Madinah dulu baru Mekah. Jadi orang kalau dari negeri Syam itu, pedagang-pedagang yang orang Quraisy di ratas syita'i was-saif, perjalanan musim dingin dan musim panas itu diantaranya mereka ke negeri Syam belanja, terus mereka kembali ke Mekah. Nah zaman dulu nggak ada jalan kecuali harus lewati pinggir Madinah. Nah di Mekah dulu kan orang-orang Quraisy ini banyak yang jahat. Umat Islam itu dulu tidak punya jaminan di Mekah. Pokoknya siapapun yang ganggu orang Islam, mau pukulin, mau ambil hartanya, mau sampai bunuh nggak dihukum. Sehingga orang Islam sangat tertekan di Mekah pada saat itu. Nah banyak sahabat Nabi waktu hijrah ke Madinah, di antaranya sahabat-sahabat yang mulia yang punya harta banyak seperti Abdurrahman bin Auf. Itu diambil istri anaknya karena nggak mau masuk Islam, nggak ikut sama dia, diambil sama orang Quraisy. Uangnya diambil, rumahnya diambil, usahanya diambil dan dibagi-bagi oleh tokoh-tokoh Quraisy itu. Sehingga mereka punya hak untuk mengambil itu kembali. Caranya gimana? Salah satunya adalah menahan kafilah dagang. Nah ini perlu kita jelaskan karena ada juga orang yang sengaja menyebarkan isu kalau umat Islam diajarkan untuk merampok. Padahal sebenarnya bukan merampok ini. Karena kasusnya adalah ada harta umat Islam di situ. Gitu kan? Dan waktu di Mekah mereka mengiklankan peperangan, umat Islam belum punya kekuatan. Sekarang sudah punya kekuatan. Maka Nabi SAW iklankan. Sekarang ada kafilah Quraisy. Hanya dijaga oleh 40 orang saja. Dan di situ kebetulan mayoritas harta memang pemiliknya adalah Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf. Ini orang-orang memang yang merampok hartanya umat Islam di Mekah. Karena mereka kepala suku, jadi mereka paling banyak dapat jatah gitu. Nah, uang-uang umat Islam itu rumahnya pada dijualin usai, terus dijadikan sebagai modal. Kebetulan barang-barang itu ada di kafilah itu. Dan yang pimpin kafilah itu namanya Abu Sufyan. Ini satu-satunya tokoh Quraisy yang dituakan yang nanti masuk Islam. Yang lain nanti akan mati di perang Badar gitu kan. Yang jelas Abu Sufyan dapat berita umat Islam akan keluar dari Madinah. 314 orang terkumpul waktu itu karena Nabi tidak wajibkan jihad. Beda dengan Uhud. Nabi wajibkan semua laki-laki ikut. Tapi perang Badar sebelumnya maksudnya tahun 2 Hijriah, perang Uhud kan tahun 3 Hijriah. Ini nggak ada kewajiban umat Islam. Keluarlah mereka yang mau ikut sekitar 314 bersama Nabi SAW. Karena mereka berpikir 314 lawan 40 cukup lah. Gitu kan, untuk menahan kafilah tersebut. Sisanya ini mungkin, sisa pasukan ini bisa membawa harta itu untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, orang-orang Mekah yang memang dirampok itu.
Tetapi karena Nabi SAW waktu itu iklankan di Madinah, rupanya ada juga figur-figur sahabat dari Madinah yang ikut, yang tidak punya masalah di situ. Tapi ingin mendukung Islam, mendukung saudara-saudara yang terzalimi, seperti itulah. Keluarlah pasukan ini, Abu Sufyan kirim surat ke Mekah, kalau tidak ada, kami akan diserang dan mungkin kami tidak selamat. Keluarlah. Maka disuratilah pada saat itu, Mekah, bergeraklah Abu Jahal, ya, sebenarnya nama dia Abu Hakam. Abu Hakam itu orang yang bijaksana, tapi Nabi SAW sudah kita panggil dia Abu Jahal, gitu ya. Orang yang bodoh, karena dia kalau masuk Islam, satu Mekah ikut masuk Islam waktu itu. Tapi subhanallah dia tidak mau. Intinya Abu Jahal memotivasi semua orang Mekah untuk keluar dan terkumpullah pasukan 1.000 orang. Termasuk tokoh-tokoh Quraisy, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, semua ini yang paling jahat-jahat, semua keluar dengan hikmah Allah SWT ke Madinah, ke Badr pada saat itu. Keluarnya pasukan Mekah itu tidak diketahui oleh Nabi SAW dan para sahabat. Mereka cuma tahu ada kafilah. Pas tiba di Badr, kondisinya itu luar biasa pada saat itu. Dan itu Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal. Kalau kita gambarkan Madinah ini lokasi peperangan Badr, di tengah-tengah itu ada gunung. Dan sampai sekarang kalau teman-teman lagi umrah, kemudian luangkan waktu ke Badr, memang kita nggak bisa berlama-lama situ ya. Karena kita cuma paling mampir di kuburan syuhada sebentar terus jalan. Kalau untuk mampir, turun, foto-foto biasanya dilarang sama polisi gitu kan. Tapi di situ, di dekat kuburan syuhada Badr ada gunung besar. Saya pernah bawa jemaah ke sana. Nah gunung ini yang Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Sisi kanannya itu lebih dekat ke Madinah, sisi kirinya ya itu lebih jauh dari Madinah. Lebih jauh dari Madinah. Waktu itu, kafilah dagang Quraisy melewati sisi yang lebih jauh dari Madinah. Pada saat mereka lewat, sudah lewat sedikit umat Islam baru datang di situ. Sehingga kafilah lolos. Kafilah nggak didapati oleh pasukan umat Islam dengan hikmah Allah. Dan Allah memang gambarkan di dalam surah Al-Anfal itu Allah gambarkan bahwasanya ingatlah pada saat Tuhan mengeluarkan wahai Muhammad dari rumahmu sementara sebagian orang beriman tidak menginginkan itu. Mereka tidak berharap terjadi peperangan. Mereka berharap keluar hanya mengenahan kafilah gitu ya. Pada saat pasukan muslimin tiba di sini, kafilah sudah lolos. Dan ternyata Abu Sufyan sudah menyurat dari sebelum pasukan Islam keluar dari Madinah, dari 2-3 hari sebelumnya, jadi pasukan Quraisy sudah berjalanan, sudah dekat. Mau tiba juga di lokasi itu. Barulah turun wahyu menyampaikan kepada Nabi SAW, kalau pasukan Quraisy keluar. Dan nanti pasukan muslimin akan ketemu dengan pasukan Quraisy, jadi bukan kafilah. Itulah Allah gambarkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idh antum bil udwatid dunya wahum bil udwatil quswa. Itu dalam surah Al-Anfal. Ya. Kalau tidak salah ayat 6-nya atau ayat 7-nya. Ingatlah ketika, baik saya buka dulu ya, lebih baik kita baca ayatnya. Ya, itu dimulai dari ayat 5 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu pergi dan rumahmu, pergi dari rumahmu dengan kebenarannya. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang beriman tidak menyukainya. Ayat 6-nya, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annam yusaquna al-mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Saya maknakan dulu tafsirnya di sini dari lapangannya begitu. Jadi tadi yang saya jelaskan. Jadi pada saat mereka keluar mau mengejar kafilah, ternyata kafilah sudah lolos. Turunlah firman Allah SWT ini menggambarkan kau dikeluarkan hai Muhammad dari rumahmu untuk pergi ke sana, dan akhirnya Allah mengatur pertemuan dengan pasukan Quraisy bukan sama kafilah. Maka ada sebagian jiwa sahabat karena mereka baru masuk Islam. Mereka berat untuk itu. Jadi mereka masih berharap kafilah. Bukan berharap peperangan dengan pasukan besar. Karena ini peperangan pertama. 314. Akhirnya harus berhadapan dengan 1.000 pasukan Quraisy. Kemudian Allah gambarkan bahwasanya Allah janjikan kepada mereka. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum.
wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimati wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah, makna ingatlah dalam Al-Quran pelajarilah. Ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi, maksudnya kafilah atau pasukan Quraisy, adalah untukmu. Kalaupun kau mengejar kafilah kau akan dapat, kalau kau mengejar pasukan, kalau pasukan kau akan menang. Tapi tentu mengejar kafilah adalah hal yang kecil. Karena begitu berhasil mengambil harta, pulang selesai. Nggak ada pengaruhnya pada orang Mekah karena mereka masih punya banyak harta. Tapi kalau bertemu pasukan dengan pasukan dan mereka kalah, ini betul-betul pukulan yang besar bagi orang Quraisy. Ya, maka Allah membuat mereka cenderung kepada peperangan sebenarnya. Ya, dibawa kepada peperangan. Tapi sahabat-sahabat waktu itu karena mereka baru masuk Islam di tahun 2 Hijriah, Allah gambarkan di sini. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Maksudnya para sahabat berharap ketemu kafilah saja, jangan ketemu sama pasukan. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya. N-nya besar, kata ganti Allah, dan memusnahkan orang-orang kafir. Tapi Allah menginginkan kau bertemu dengan pasukan perang. Dan betul nanti setelah terjadi perang Badar, para sahabat justru termotivasi sampai Nabi meninggal, sampai mereka meninggal untuk berperang. Bermula dari Badar. Karena ternyata mereka sangat yakin dengan 314 Allah berikan kemenangan melawan 1000 orang. Bahkan seluruh tokoh Quraisy mati pada saat itu. Mayoritasnya. Yang selamat cuma Abu Sufyan karena tidak ikut perang. Abu Sufyan memimpin kafilah tadi. Yang lainnya mati terbunuh di Badar. Allah menjelaskan liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Agar Allah menetapkan yang hak, maksudnya Islam, dan membatalkan yang batil, maksudnya kesyirikan orang-orang Mekah, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan lakukan itu. Kemudian di sini Allah ceritakan tentang keadaan perang Badar itu tentunya, ya. Di antaranya Allah mengatakan, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu, hai Muhammad, memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankanlah bagimu. Maksudnya, waktu itu kebetulan kasusnya terjadi setelah kafilah lolos, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Ini ada wahyu turun sekarang kepadaku, menyuruh kita untuk melawan pasukan. Dan perlu kalian tahu, pasukan Quraisy sudah ada di sebelah gunung kita. Jadi ini gunung, ini pasukan muslimin, ini pasukan Quraisy. Tinggal lewat sedikit, udah pasti ketemu pasukan ini. Ya. Jadi peperangan itu lebih jelas, sementara kafilah lewat, lolos. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, wahai sekalian manusia, berikan aku pendapat kalian. Abu Bakar berdiri, ya Rasulullah, Anda suruh apapun kami akan ikut. Anda suruh kami kejar kafilah, kami kejar kafilah. Suruh lawan pasukan, kami lawan pasukan. Kami pulang Madinah, kami akan lakukan. Kata Nabi SAW, baik Abu Bakar, bagus. Siapa lagi, hai manusia, berikan pendapat. Umar berdiri, mengatakan yang sama. Nabi suruh duduk. Mikdad berdiri. Rupanya semua sahabat-sahabat Nabi ini yang berdiri, orang-orang Mekah semua. Dan memang mereka wajar punya emosional, karena ada masalah dengan orang-orang Quraisy ini. Mau pasukan pun kita lawan, karena memang mereka jahat waktu di Mekah gitu loh. Dan ini harta-harta kami yang diambil. Tapi di situ ada orang-orang Madinah yang tidak ada hubungannya sama Mekah, tidak pernah ada permusuhan sama Mekah, tidak pernah ada peperangan, tidak ada harta mereka diambil. Tapi ini masalah agama sekarang. Mau tolong nggak saudaranya, mau tolong agama Allah nggak ini? Gitu kan? Maka pada saat itu Nabi mengatakan, hai manusia, berikan pendapat. Sa'ad ibn Ubadah, ini sahabat Nabi tadi yang kita ceritakan, orang yang suka sedekah, berdiri. Maka katakan, ya Rasulullah, seakan-akan Anda menyinggung kami, orang-orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya. Emang betul, kami tunggu jawaban itu. Karena orang Madinah belum, tidak ada urusan sama Mekah nih. Tapi Nabi mengatakan, iya. Kata Sa'ad kalimat yang membuat Nabi SAW tersenyum, lalu karena dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda menyuruh kami, jangankan lawan Quraisy nih, kalau Anda menyuruh kami nyemplung masuk ke lautan, kami akan masuk ke lautan. Walaupun kami mati tenggelam maksudnya. Anda bawa pasukan kami menyemplung ke lautan, kami akan masuk. Jangan hadapi Quraisy. Jadi kalau Quraisy ini kecil, kami akan hadapi, nggak ada urusannya. Karena itu sudah urusan agama gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira karena Allah menjanjikan kita akan mengalahkan pasukan itu. Seperti itulah.
Maka pada saat itu Nabi SAW berdoa minta pertolongan dan akhirnya Allah menjanjikan dikirim 1000 malaikat yang membantu. Dan ada 2 peperangan Nabi SAW yang dihadiri langsung oleh malaikat, di perang Badar dan di perang Hunain. Tapi di perang Badar ikut serta dalam membunuh musuh. Di perang Hunain tidak. Makanya Nabi SAW waktu jenazah orang-orang Quraisy, di sekitar 70 orang tokoh-tokoh mereka meninggal, Nabi SAW sempat kumpulin mereka untuk ditaruh di satu sumur. Kemudian Nabi bilang, mau nggak kalian lihat mana bedanya korban kalian sama korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan leher-leher musuh yang tertebas dan juga tangan-tangan mereka, jari mereka terputus dan ada luka bakar, itulah korban para malaikat. Ya, karena kan kita dalam Islam kita tidak boleh memutilasi ya dalam Islam. Tapi ada perang, di perang Badar Allah perintahkan khusus malaikat untuk memotong jari-jari musuh. Dari terbedakan di situ gitu. Kemudian di sini Allah gambarkan, tentu kalau Bapak Ibu mau baca selanjutnya ini menjelaskan tentang masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kegembiraan pada saat itu karena Allah menyampaikan berita gembira akan menang, dan Allah juga membuat mereka sangat tentram di malam itu karena besok akan perang dengan turunnya gerimis ya. Karena gerimis ini membuat orang ngantuk, beda dengan hujan lebat. Kalau orang dalam kondisi takut bagaimanapun, beban pikirannya seberat apapun, tapi kalau dia ngantuk, hilang sejenak. Karena dia bisa tidur. Tidur itu membuat orang lupa sejenak masalahnya. Maka itu salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran. Di ayat 10-nya Allah bilang lanjutannya, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan orang malaikat itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram. Karenanya dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di ayat 11-nya, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Jadi seluruh pasukan Islam pada saat itu ngantuk malam itu. Sebagai satu tanda petentraman darinya, dari Allah, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Maksudnya kasus yang terjadi kalau dalam hadis-hadis Nabi, dan ini sudah saya ceritakan di kajian sirah di YouTube, di tempat para sahabat Nabi ini, kaum muslimin, turun hujan gerimis yang sangat lembut gitu. Air yang sangat lembut dan akhirnya kalau menyentuh badan tuh kayak nyaman, menyentuh kepala basah atau kena muka ngantuk. Maka semua sahabat tidur, sampai yang berjaga malam pada saat itu mengatakan, saya tidur sambil memegang pedang. Tidak biasanya begitu. Sampai 7 kali pedang itu jatuh dari tangan saya. Dan tanah yang ada muslimin, karena airnya hujan yang turun gerimis, kan padang pasir itu becek kalau kena turun hujan besar banyak ya. Maka tanahnya jadi, karena sedikit saja, tanahnya justru tidak membuat capek kalau orang melangkah. Karena kena air sedikit saja, basah sedikit, kayak kita cuma percik-percikin air. Nah itu tidak membuat tanah itu becek, tidak juga membuat dia debunya keluar kalau kita injak. Ya. Tapi terbalik, Allah turunkan di tempat orang kafir, di sebelah gunung itu saja, hujan yang lebat. Sangat lebat, sampai membuat becek semuanya. Dan mereka tidak bisa tidur malam itu. Sehingga seluruh baju perang mereka pun, bukan zaman dulu orang pakai baju besi, berat. Semuanya jadi berat. Jadi besok itu pada saat mereka mau bertemu dengan pasukan muslimin dalam kondisi mereka ngantuk, mereka capek, ya, terus becek, mereka berat melangkah. Itu tafsir daripada makna ayat ini. Lalu dikatakan di sini bagaimana Allah perintahkan langsung para malaikat untuk terlibat dalam perang Badar di ayat 12-nya. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Ingatlah ketika Tuhan Muhammad mewahyukan kepada para malaikat yang ikut di Badar, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Maksudnya para malaikat menanamkan atau membisikkan
motivasi yang positif ke dalam hati-hati sahabat untuk berperang. Sesungguhnya aku bersama kamu. Mari malaikat menyampaikan, ya Allah Tuhan kalian bersama kalian. Maka teguhkan pendirian orang-orang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Semua orang kafir itu pada saat perang Badar ketakutan sekali. Karena mereka tidak tidur malam hari, mereka capek, badannya, bajunya berat. Maka para malaikat diperintahkan oleh Allah khusus, penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ayat ini sempat disalahgunakan dan disalahfahami, disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam. Oh ini berarti ada ayat Al-Quran yang kejam nih, suruh penggal kepala orang, suruh potong tangan. Padahal ini perintah Allah kepada malaikat, bukan kepada orang beriman pada saat itu. Itu yang dijelaskan dalam hadits Bukhari. Nabi SAW menjelaskan tadi, kalau korban sahabat dan Nabi dan para malaikat beda. Bedanya memang korban-korban malaikat itu kepala mereka dipenggal, jari mereka terputus. Apa hikmahnya Allahu a'lam. Tapi itu perintah Allah kepada para malaikat. Tapi itu semua disebabkan Allah menghukum mereka di ayat 13-nya, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Ketentuan demikian itu adalah karena mereka, maksudnya malaikat disuruh membunuh orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Ini ada beberapa ayat tentang larangan kita meninggalkan medan perang ya. Kalau kita lagi berperang, umat Islam tidak kenal namanya lari. Yang kita kenal adalah melawan sampai mati, berarti syahid, atau kita menang. Jadi nggak ada kata mundur. Sifat pengecut dalam Islam ini tidak boleh ada. Itu dijelaskan di ayat 15 dan ayat 16-nya. Jadi kita tidak boleh lari dari kancah peperangan. Ya. Kemudian juga tidak boleh membelakangi musuh, kecuali kalau di ayat, itu ayat 15, ayat 16-nya, kecuali kita ingin bergabung dengan pasukan lain untuk menyerang kembali. Ya. Itu dijelaskan. Saya tidak baca ini karena saya mau menghemat waktu, kita belum baca hadisnya. Saya akan mau sampai kepada hadis atau tadi gambaran tentang gunung itu yang kiri kanannya ada pasukan ya. Di ayat 17-nya juga ini ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapapun yang pergi berjihad berperang karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, dan jihad yang benar ya. So dengan syarat-syaratnya sebagaimana sering kita jelaskan di pengajian kita. Yang bom sana sini, bom diri segala macam, enggak ada jihad itu. Kedustaan semua. Ya, sampai mengacaukan negara kita, mengacaukan negara-negara Islam, membuat tercematnya semua predikat-predikat yang tidak baik tentang umat Islam. Ini teroris lah, inilah segala macam. Itu semua tidak benar. Karena Islam tidak pernah menyuruh membunuh, bahkan mu'ahad orang kafir di bawah perdamaian dengan Islam. Kayak kita ada kesepakatan damai. Kan seluruh dunia kan kesepakatan damai. Semua orang boleh masuk, tinggal minta visa masuk kan. Maka tidak ada urusan kita untuk membunuh turis-turis. Walaupun mereka buat maksiat, itu urusannya pemerintah, bukan urusan kita individu. Gitu kan. Maka ini kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah min raihal latujat min masirati arba'ina kharifa. Sampai membunuh mu'ahad, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam atau dalam perdamaian dengan Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga dicium dari jarak 40 tahun. Tapi kalau ada jihad yang benar, dan kita ikut dengan syarat-syarat dan rukunnya Islam, kayak teman-teman kita di Palestina, lagi diserang oleh Yahudi, dijajah sekarang, dia pernah berperang, maka apapun yang kita lakukan pada saat masuk di kancah peperangan, dari lemparan, dari melawan musuh, itu adalah campur tangannya Allah. Itu yang Allah sebutkan di ayat 17 itu. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita ramaita walakinnallaha rama. Waliyubilal mu'mina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, hai Muhammad, dan bukan pasukanmu. Akan tapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Apapun, kalau kita sekarang mungkin peluru, zaman dulu mungkin panah, tombak. Tetapi ya, Allah lah yang telah melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kemenangan yang dengan kemenangan yang baik. Sungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Ini beberapa ayat setelahnya berhubungan dengan masalah perintah-perintah agar patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini di ayat 42 ya. Coba kita lihat ayat 42 dalam surah Al-Anfal.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa rakbu asfala minkum wa law tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdi Allah amran kana maf'ulan liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allah las-sami'un alim. Ingatlah ketika kamu berada di pinggir lembah, sisi gunung yang dekat, maksudnya dekat dengan kota Madinah. Dan mereka, musuh orang kafir Quraisy, berada di pinggir lembah sebelah gunungnya yang jauh dari Madinah. Maksudnya agak jauh dari Madinah dibandingkan tempat kalian. Gitu. Sementara kafilah di bawah kalian, maksudnya berhasil lolos. Ya, yang merupakan target utama sahabat tadi. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menemukan hari pertempuran itu, pastilah kalian tidak sepakat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah yang mempertemukan dua pasukan itu agar Dia Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya kejadian itu adalah Allah yang mengaturnya. Sampai ulama mengatakan perang Badar itu betul-betul langsung Allah terlibat dalam masalah itu untuk mempertemukan dua pasukan ini. Ini yang saya maksudkan tadi kisahnya masalah itu ya. Tentu ini semuanya berhubungan dengan masalah perang Badar. Sampai beberapa ayat ke depan ada masalah Badar ya. Saya tidak bacakan semuanya karena ada beberapa hal yang kita mau sampaikan di hadis-hadis yang kita akan bahas itu. Intinya teman-teman sekalian, perang Badar adalah peperangan yang sangat luar biasa. Ya, sampai-sampai pernah ada sahabat Nabi berbuat satu kesalahan setelah perang Badar. Dia buat masalah rupanya, terus ditegur oleh Nabi SAW. Umar sempat marah. Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya penggal lehernya saja orang ini. Kata Nabi SAW, hai Umar, apakah kau tidak tahu kalau dia dari ahli Badar? Ini orang termasuk orang yang ikut Badar. Dan Allah telah berfirman kepada orang ahli Badar yang 13 orang sahabat tadi, 314 orang sahabat tadi, Nabi Nabi mengatakan Allah telah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah semua kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian. Jadi ahli Badar ini punya kedudukan tersendiri. Karena mereka dianggap menghadiri peperangan pertama pada saat itu. Dan pada saat itu bertemulah dua pasukan dan para sahabat duel di awal-awal peperangan dan berhasil menang. Karena waktu kafilah lolos, besok paginya ketemulah pasukan muslimin sama pasukan Quraisy, lalu mereka duel. Ternyata kalah. 3 orang tokoh Quraisy yang keluar semuanya dikalahkan. Walid, Syaibah gitu kan, dan Utbah itu semuanya mati terbunuh. Ada keluar Hamzah, Ali gitu kan, dan seorang sepupu Nabi lagi. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan duel. Lalu terjadilah kecamuk peperangan dan dikagetkan luar biasa karena dalam hitungan beberapa saat saja seluruh tokoh Quraisy mati termasuk Abu Jahal pada saat itu. Meninggal semuanya. Umayyah bin Khalaf yang majikannya Bilal yang menaruh batu panas dan besar dari Bilal di Mekah juga dibunuh oleh Bilal dan para sahabat waktu itu. Terbunuhlah mereka semua dan tersebar berita di Jazirah Arab kalau umat Islam punya kekuatan. Jadi itu keadaan Badar pada saat itu. Ya. Dan banyak sekali ghanimah yang mereka dapatkan harta rampasan perang yang pada saat itu ditemukan dari pasukan Quraisy. Baik, kita dimaksud dengan judul kita sebenarnya keutamaan para sahabat yang mengikuti perang Badar. Ini peperangan yang sangat mulia dalam Islam, punya cerita yang sangat unik gitu kan. Dan tadi itu cuma sebagian kecil yang saya ceritakan dan beberapa ayat yang kita bacakan. Kalau teman-teman mau lebih jauh, ikuti ceramah kami di YouTube tentang kajian sirah tentang perang Badar. Didengarin insya Allah, itu akan jauh lebih lengkap kisahnya. Saya akan masuk ke hadisnya yang diangkat oleh penulis di sini. Hadis nomor 98 dengan sanad sahih dari Ali radhiyallahu anhu, dia menuturkan, ba'athani Rasulullah SAW wa Aba Marthadin al-Ghanawi wa Zubair bin Awam wa kulluna Faris qala intadiku hatta ta'tu rawdatah khakhi fa inna biha imra'atan min al-musyrikin ma'aha kitabun min Hatim ibn Abi Balta'a ila al-musyrikin فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا كتاب فأنهناها
faltamasna falam nara kitaban faqulna ma kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukhrijanna al-kitaba aw lanujarridannaki falamma ra'atil jid ahwat ila hujzatiha wa hiya muhtazizatun bikisa fa akhrajathu fantalaqna biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal Umar ya Rasulullah qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin fada'ni fa'adribu fala adrib unuqah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hamalaka ala ma sana'ta qala Hatib wallahi ma bi an la akuna mu'minan billahi wa rasuli wallahi ma bi alla akuna mu'minan billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam aradtu an takuna li 'indal qaumi yadun yadfa'u Allahu biha an ahli wa mali wa laysa ahadun min ashabik illa lahu hunaka min ashiratihi man yadfa'u Allahu biha an ahlihi wa mali faqala Nabi SAW sadaqa fala taqulu lahu illa khaira faqala Umar innahu qad khana Allah wal mu'minin fada'ni fala adriba unuqa faqala sallallahu alaihi wasallam alaysa min ahli badr faqala la'alla Allah tala'a ala ahli badr faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah aw qad ghafartu lakum fadama'at ayna Umar wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah SAW mengutusku bersama Abu Marthad dan juga Az-Zubair bin Awam. Jadi di sini dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib cerita radhiyallahu anhu. Beliau bilang satu waktu pernah aku bersama Abu Marthad dan Az-Zubair bin Awam, berarti mereka bertiga. Diutus oleh Nabi SAW. Untuk apa? Diceritakan oleh Ali. Kami semua mengendarai kuda supaya cepat. Seraya bersabda, pergilah kalian, kata Nabi SAW, pergilah kalian sampai tiba di sebuah tempat namanya Rawdah Khakh. Ya. Sebab di sana terdapat seorang wanita musyrik yang membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah yang ditujukan kepada orang kafir Mekah. Jadi sampai sini saya jelaskan dulu ya. Langsung kita masuk ke penjelasannya. Waktu itu Nabi SAW akan menyerang kota Mekah. Akan menyerang kota Mekah. Dan tradisi Nabi SAW dalam peperangan, beliau tidak pernah menyampaikan mau kemana kepada seluruh pasukan. Jadi cuma bilang jihad. Sahabat tinggal pakai siap baju perang, keluar. Masalah Nabi bawa kemana, itu mereka tidak tahu. Nanti tiba-tiba tiba di satu lokasi berhadapan sama musuh ini misalnya. Itu salah satu tradisi Nabi SAW. Ada beberapa peperangan yang Nabi iklankan, seperti perang Khaybar, seperti juga perang Tabuk. Nabi jelaskan itu memang. Kita akan ke Tabuk, kita akan ke sini. Tapi umumnya peperangan Nabi nggak disebutin. Termasuk pembebasan kota Mekah. Karena waktu itu strategi Nabi SAW adalah Nabi ingin tiba di Mekah, orang Mekah tidak siap. Dan langsung Mekah ditaklukkan. Dan itu betul terjadi. Nah Mekah itu berdekatan dengan Taif. Kalau pernah ke kota Taif teman-teman, sekitar 60-70 km dari Mekah. Di tempat yang dingin. Ya. Nah di Taif ini ada suku namanya Hawazim. Nanti terjadi peperangan sama mereka dikenal dengan perang Hunain. Setelah pembebasan kota Mekah. Nah Nabi SAW mendengar Hawazim akan keluar menyerang Madinah. Pasukan mereka banyak. Sekitar 12.000 sampai 15.000 orang. Maka waktu Nabi SAW keluar, itu membawa pasukan ke arah Hawazim. Sehingga sahabat pada mengatakan, oh Nabi ternyata mau kejar Hawazim. Tapi ternyata tidak. Begitu dekat dengan Hawazim, beliau belok langsung pasukannya ke Mekah. Gitu kan? Dan akhirnya mengepung kota Mekah di malam itu. Dan besoknya Mekah takluk. Karena mereka tidak punya persiapan. Jadi teman-teman sekalian, waktu Nabi SAW mau nyerang Mekah, ada beberapa sahabat yang dapat bocorannya. Di antaranya seseorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ain. Hatib ini orang dekat sama Nabi SAW. Tapi dia rupanya punya di Mekah harta dan keluarga. Cuma karena dia tidak ada orang yang kira-kira dia bisa minta tolong supaya kalau pasukan muslimin masuk. Yang dia bayangkan ini pasukan masuk akan terjadi pembantaian segala macam. Nanti nggak selamat nih keluarganya dia. Maka dia khawatir jangan sampai tidak ada yang tolong keluarganya. Dia bayar seorang wanita, orang musyrik dari Mekah, gitu kan,
Dibayar khusus untuk bawa surat membongkar penyerangan Nabi ini. Kalau Muhammad akan menyerang kalian, maka saya minta tolong dengan informasi ini, keluarga saya sama harta saya jangan kalian ganggu. Seperti itulah. Dia hanya minta pertolongan itu saja sama orang Quraisy, gitu kan. Itu yang terjadi. Saya ulangi. Pada saat Nabi SAW mengetahui masalah itu, tentu Nabi mengutus 3 orang ini. Ali bin Abi Thalib, Abu Marthad dan Zubair bin Awam. Dan kami semua mengendarai kuda. Seraya beliau bersabda, pergilah hingga kalian sampai di Raudah Khah. Sebab di sana terdapat seorang wanita musyrikah yang membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, ini Hatib tadi sahabat yang coba membongkar penyerangan kota Mekah itu. Yang ditujukan kepada kaum kafir Mekah maksudnya. Ternyata kami mendapati wanita tersebut sedang berjalan menunggangi untanya di tempat di mana Rasulullah SAW mengatakannya. Ini termasuk mujizat baginda Nabi SAW ya. Karena beliau menunjukkan tempat yang benar. Ini termasuk salah satu mujizat Nabi selain yang nyata kelihatan depan mata seperti pembelahan bulan, seperti penyembuhan penyakit, ya, doa yang mustajab. Juga salah satunya adalah informasi. Jadi semua informasi yang Nabi sampaikan semuanya tepat dan benar. Nah, salah satunya adalah informasi tentang ini. Wanita yang ingin membawa atau sudah jalan ya, pertengahan jalan sudah membawa surat menuju ke Mekah. Kami berkata kepada wanita itu, berikanlah surat itu. Dia menjawab, kami tidak membawa surat. Jadi dia bohong perempuan ini. Kami menggeledahnya dan mencarinya, namun kami tidak melihat surat itu. Jadi membongkar barang-barangnya segala macam, memang tidak ada surat itu. Kami berkata, Rasulullah SAW tidak mungkin berbohong. Nabi kan bilang, di perempuan itu ada surat dari Hatib bin Abi Balta untuk membongkar penyerangan kota Mekah. Sungguh, kata Ali bin Abi Thalib kepada wanita itu, sebagai pemimpin Abu Marthad dan Zubair, kamu harus mengeluarkan surat itu atau kami akan menelanjangimu. Membongkar dari badanmu. Karena sekarang yang belum diperiksa badannya. Ketika dia, maksudnya perempuan itu melihat kesungguhan dari kami, dalam kurung kami, maksudnya 3 sahabat ini, dia mengarahkan tangannya kepada ikat pinggangnya, di mana dia memang mengikat bajunya dengan ikat pinggang. Maka dia mengeluarkan surat itu. Kemudian kami membawa surat itu kepada Rasulullah SAW. Kata Umar, waktu ternyata terbongkar sudah sekarang. Berarti rahasia itu tidak sampai ke Mekah, gitu kan? Kata Umar bin Khattab waktu kebetulan dulu dalam majelis Nabi dan dengar kalau ternyata Hatib bin Abi Balta'ah ini seperti mau mengkhianati muslimin. Umar berkata, wahai Rasulullah, dia, maksudnya Hatib bin Abi Balta'ah telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Biarkan aku memenggal lehernya. Nabi SAW bertanya, apa yang membuatmu berbuat demikian kepada Hatib? Nabi tanya dulu Hatib, kenapa kau buat ini? Hatib menjawab, demi Allah, bukanlah aku tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin agar di sisi kaumku, maksudnya di Mekah, mempunyai kekuatan yang dengannya Allah membela keluargaku dan hartaku. Karena di Mekah ini masih ada keluarga dan hartaku. Dan aku juga dari Quraisy, dari Mekah. Aku tahu mereka. Nanti jangan sampai mereka ganggu istri dan anak-anakku di sana. Tidak ada seorang pun dari sahabatmu, wahai Rasulullah, melainkan di sana dia mempunyai orang terpandang dari keluarganya yang dengannya Allah membela keluarga dan hartanya. Nabi SAW bersabda, dia benar. Dan jangan mengatakan kepadanya kecuali kebaikan. Maksudnya, jangan ada yang marah sama Hatib ini, karena pengakuannya betul, dia jujur. Umar berkata, dia telah mengkhianati Allah dan orang-orang beriman. Biarkan aku memenggal lehernya. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia termasuk orang yang mengikuti perang Badr? Ini saksi bahasannya. Hai Umar, aku mau penggal kepalanya? Masih ingat enggak Hatib ini termasuk orang yang hadir di Badr loh. Ya. Jadi kasus perang Badr di awal-awal Islam ini, pembebasan kota Mekah terjadi di tahun 8 Hijriah. Jadi tahun perang Badr tahun 2 Hijriah, berarti sudah 6 tahun berlalu perang Badr, gitu kan. Ini orang ikut di Badr loh. Bukankah dia termasuk yang mengikuti perang Badr? Lalu beliau melanjutkan, barangkali Allah melihat kepada orang-orang yang telah mengikuti Badr. Sebenarnya terjemahan barangkali bisa diganti yang lebih tepat ya.
Ya, sesungguhnya Allah telah melihat orang-orang yang mengikuti perang Badar, lalu Allah berfirman, berbuatlah sesuka hati kalian, karena sesungguhnya surga telah ditetapkan untuk kalian. Atau aku telah mengampuni kalian. Jadi semua ahli Badar dijamin masuk surga dan juga diampuni dosanya. Walaupun dia buat kesalahan setelahnya. Gitu kan? Khusus orang hadir di Badar saja. Tidak semua, sahabat pun tidak semua. Karena tidak semuanya hadir pada saat itu. Maka pada saat itu kedua mata Umar meneteskan air mata seraya berucap, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Baik, kita coba penggal-penggal hadis ini supaya bisa lebih jelas hukum-hukumnya. Potongan atau manfaat pertama yang kita bisa ambil adalah bolehnya seorang pemimpin negara untuk mengutus, kalau kita sekarang kita bahasakan mata-mata penyelidik, ya, untuk mencari tahu informasi kalau dibutuhkan demi untuk maslahat agama dan muslimin. Karena sini Nabi SAW memilih 3 ya, penunggang kuda terbaik muslim, dan ini kesatria terbaiknya muslim. Ali bin Abi Thalib, Abu Marthad dan juga Zubair bin Awam. 3-3nya ini terkenal sangat terampil. Jadi biar mereka satu orang, mereka bisa menghadapi pasukan yang besar. Karena keberanian dan keterampilannya gitu. Kalau teman-teman mau dengar tentang keutamaan ketiga sahabat ini, bisa ikuti ceramah kami di YouTube tentang perang Khaybar, ya, perang Khandaq. Di perang Khaybar itu bagaimana Zubair bin Awam menjatuhkan dan mengalahkan salah satu kesatria Yahudi yang tingginya sama dengan pohon kurma. Ya, itu sekitar 2,5 meter tingginya orang itu, 2 meter seperti tembok ini gitu. Tapi dikalahkan oleh Zubair bin Awam, sampai Nabi mengatakan sesungguhnya semua Nabi punya penolong, pengikut setia, atau kalau kita bahasakan bodyguard, dan Zubair adalah bodyguard. Ali bin Abi Thalib pernah membelah musuh, gitu kan, di perang Khandaq. Dan itu orang ini adalah seseorang tokoh Quraisy yang paling terkenal sangat kuat. Dan Nabi bin Abi Thalib menebas badannya, maaf dari kemaluannya, sampai ke mendekati tenggorokannya. Ya, dan dikalahkan oleh Ali radhiyallahu anhu dengan keperkasaan yang luar biasa. Abu Marthad pun begitu, punya kisah-kisah yang cukup banyak, terutama di perang Badar punya peran yang besar. Yang jelas teman-teman sekalian, di sini kita ambil pelajaran pertama adalah bolehnya pemimpin memilih orang-orang terbaiknya lalu datang untuk mencari tahu informasi yang dibutuhkan untuk muslimin, gitu kan? Karena ini orang sudah berbahaya. Ya, khatib ini dalam pandangan strategi perang berbahaya. Dia mau membongkar penyerangan muslimin. Potongan yang kedua di sini adalah mukjizat Nabi SAW. Ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, saya gambarkan adalah mukjizat Nabi ada 2, ada yang terlihat dengan mata kepala, tapi ini terjadi di masa hidupnya beliau. Seperti pembelahan bulan yang pernah kita ceritakan dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54. Yang Nabi SAW pernah menggaris bulan di Mekah terbelah 2 dan orang-orang menyaksikan itu. Ya. Kemudian itu di 3 ayat pertama surah Al-Qamar, surah nomor 54. Terus juga Nabi SAW pernah keluar air dari telapak tangan beliau di kesepakatan Hudaybiyah, gitu kan? Yang beliau celupkan tangannya di ember air, kemudian keluarlah air. Pada saat itu tidak ada air lagi, sahabat kehabisan air, sumur di sekitar itu kering. Mereka juga tidak bisa masuk ke Mekah. Kalau mereka tidak bawa air minum, mereka bisa meninggal tengah jalan. Maka Nabi SAW celupkan telapak tangannya dalam ember, keluarlah air banyak. Dan semua sahabat kurang lebih 1.400 orang bisa minum dan mengisi kendi-kendi mereka dan mereka berwudu, gitu kan. Itu terjadi. Nabi SAW pernah menyembuhkan matanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang pada saat di perang Khandaq sempat kena matanya panah, lalu bola matanya keluar. Kemudian dicabut anak panah itu oleh Nabi SAW, lalu dipegang, dimasukkan kembali, didoakan, ya, kemudian disembuhkan dengan ludah Nabi SAW, lalu kemudian sembuhlah matanya. Ada juga mukjizat-mukjizat Nabi yang sifatnya informasi. Dan ini juga informasi bisa umat-umat sebelum kita diberitakan, atau yang sedang terjadi di zaman beliau, atau yang akan terjadi nanti di tanda-tanda hari kiamat. Ini semua termasuk. Ini mukjizat Nabi karena Nabi menyampaikan tentang adanya perempuan itu. Perempuan ini tidak ada satupun orang tahu. Betul-betul dirahasiakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, dibayar. Dan dia karena perempuan, orang tidak ganggu, orang tidak geledah segala macam. Dia jalan lah. Dan orang yang mengerti jalan. Maka
mukjizat Nabi disampaikan kalau perempuan itu ya sudah ada di suatu lokasi namanya ini, disebutkanlah ciri-cirinya oleh Nabi SAW dan ditemukan. Pelajaran yang ketiga adalah bolehnya diambil pelajaran di sini kalau utusan pemerintah setempat untuk menggeledah orang-orang yang dicurigai. Ya, tapi ini tentu dengan izin pemimpinnya. Digeledah dalam arti kata di sini kalau memang dipastikan dia sudah punya jelas ya bahwa orang ini betul-betul maling atau orang ini betul-betul melakukan apalah gitu. Cuma dia membolak-balikkan fakta. Dan di sini tidak ada keraguan tiga orang ini, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan Zubair bin Awam, karena Nabi yang sampaikan. Makanya ada statement mereka mengatakan Nabi nggak mungkin bohong. Perempuan itu ditanya, mana surat itu? Kami nggak ada surat. Nggak mungkin Nabi bohong. Berarti cuma kau yang sih bohong gitu. Seperti itulah. Nah di sini ada kalimat Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya kau tidak mau keluarkan surat itu, kami akan menelanjangimu dan menggeledah kau. Nah, itu dalam hukum syariat dibolehkan karena sudah sampai pada tingkat ini berbahaya bagi negara, bagi umat Islam, bagi muslimin dan seterusnya. Itu pelajaran ketiganya. Pelajaran yang keempatnya adalah bagaimana ghirah dan kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang pelanggar-pelanggar agama. Dan bagaimana Nabi SAW menyikapi itu dengan sangat hikmah dan bijaksana. Jadi Umar bin Khattab ini orangnya tidak mau main-main. Ya. Udah salah-salah. Udah. Bahkan dia kalau sudah melihat orang cenderung kepada kekafiran atau kemunafikan, udah main penggal. Gitu kan. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab, dua orang, satu Yahudi, satu munafik. Rupanya mereka punya utang nih, saling utang piutang. Si munafik pernah utang dari Yahudi, dia nggak mau akui. Mereka lalu cekcok, lalu cari siapa jadi penengah nih. Rupanya disepakati oleh keduanya datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun memecahkan sesuai dengan argumentasi yang ada, bukti-bukti yang ada, ternyata Yahudi yang benar. Nabi kasih hukum kepada si Yahudi itu. Tapi ternyata keluar munafik ini nggak mau bayar. Satu ini nggak mau bayar. Kembali lagi mereka diskusi gimana nih? Nah, pokoknya kita cari orang lain. Siapa selain Muhammad? Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar lihat ternyata sama juga. Si munafik nggak mau terima, keluar lagi dari rumah itu. Mereka cekcok lagi. Akhirnya siapa yang lagi berhukum? Setelah Abu Bakar ada Umar. Datanglah ke rumah Umar. Umar cerdas, tanya pertama. Kalian sudah pernah tanya hukum ini kepada siapa? Oh, kami sudah datang ke Muhammad. Apa keputusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, keputusannya begini-begini. Terus habis itu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar kasih keputusan begini-begini. Supaya sama keputusan Nabi SAW kan. Lalu kata Umar, untuk apa kalian datang kepada saya? Kami mau berhukum, gitu kan. Karena belum puas dengan jawaban itu. Kata Umar, baik, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam, ambil pedang, lalu dikejar, gitu kan. Nah, untung saja mereka sempat lolos, gitu kan. Tapi yang jelas Umar mengatakan, setelah kalian datang kepada Rasulullah SAW, kalian tidak percaya. Datang kepada Umar, nggak percaya, lalu datang kepada saya minta hukum, ini hukum saya, gitu. Ya. Beliau sangat tegas dengan hal-hal yang seperti itu, gitu kan. Jadi di sini ada hal yang positif. Ghirah itu nanti kecemburuan agamanya, gitu kan. Umar ini bukan mau main tebas, tapi Umar izin, ya Rasulullah. Dia kan sudah mengkhianat nih orang. Saya tebas saja. Maksudnya kalau anda mau suruh bunuh, jangan kasih orang lain, kasih saya saja. Saya yang bertugas untuk itu, eksekusi. Dan bahasa Umar di sini mengatakan memenggal leher, ya. Yang dimaksud adalah eksekusi yang tercepat. Memenggal lehernya, eksekusi yang cepat gitu. Dan memang hukum Allah SWT bagi para pengkhianat, bagi para pembunuh dipunggal kan gitu. Kemudian yang kelima diambil potongannya adalah keutamaan penduduk atau keutamaan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Karena pada saat itu Nabi SAW menghalang Umar untuk membunuhnya sambil berkata, ya, bahwasanya dia adalah ahli Badar. Dan hai Umar, apakah kau tidak tahu bahwasanya Allah telah berfirman kepada ahli Badar, berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya kalian telah aku jamin surga atau kalian telah aku ampuni. Nah, ini pelajaran tersendiri tentunya bagaimana kedudukan ahli Badar. Ini saksi bahasan kita. Khusus yang hadir di Badar. Masalah berbuatlah semau kalian, aku telah ampuni kalian. Ini ulama ada membicarakan juga ya.
Ada yang mengatakan mutlak seluruh ahli Badr berbuat apapun setelah itu mereka akan aman. Walaupun ahli Badr tidak ada yang tidak berbuat dosa lagi setelah itu ya. Kecuali sebagian kecil di antara mereka saja. Pelanggaran itu pun karena tadi seperti ini Hatib menyampaikan, ya Rasulullah saya punya istri, punya anak di Mekah dan mereka belum ikut ke sini, gitu kan. Harta saya pun ada di sana. Kerabat-kerabat Anda yang lain di sini punya keluarga di sana yang bisa membela. Saya nggak ada. Saya betul-betul waktu itu bukan mau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Artinya seakan-akan dia menyesal juga buat ini. Tapi apa adanya saya jujur, saya mengatakan saya hanya berpikir dengan cara saya menyampaikan penyerangan Anda, walaupun saya yakin juga Anda akan menang nanti, supaya keluarga saya bisa dibela sama mereka. Hanya itu saja. Dan karena dia jujur, Nabi SAW mendapat wahyu mengatakan, iya memang orang ini jujur. Maknanya adalah Nabi dapat wahyu kalau memang orang ini tidak bohong, seperti itulah. Pelajaran yang terakhir adalah bagaimana lunaknya hati Umar radhiyallahu anhu dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam dan bagaimana seorang mukmin harusnya bersikap untuk tunduk kepada peraturan Allah dan Rasulnya. Makanya setelah Umar semangat ingin menghukum mati Hatib bin Abi Balta'ah, tapi karena Nabi SAW ingatkan dia, ini ahli Badr. Allah telah ampuni dosanya. Maka dia pun menangis, melunakkan hatinya sambil mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya memang keputusan ini saya akan terima karena memang Allah dan Rasulnya lebih tahu orang ini dihukum mati atau tidak. Seperti itulah. Jadi ini penyampaian kita berhubungan dengan masalah perang Badar atau keutamaan sahabat. Tentu sahabat-sahabat Nabi setelah ahli Badar ini ada lagi yang lain ya. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin, yang pertama hijrah dari Mekah, itu punya kedudukan sendiri. Kemudian orang-orang Ansar punya kedudukan sendiri. Muhajir didahulukan dari orang-orang Ansar, ya, karena mereka termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Kemudian orang-orang Ansar asli Madinah. Kemudian datang setelahnya itu para penuntut-penuntut ilmu dari kalangan sahabat. Banyak tingkatan-tingkatan mereka. Karena ada sahabat juga yang hadir majelis Nabi di saat-saat mereka ada waktu. Misalnya mereka datang seharian kerja nih di kebunnya. Atau kayak kita sekarang dinas pagi kerja sampai maghrib, sampai sore. Malam dia baru hadir, maghrib isya baru hadir di masjid Nabi misalnya. Ada orang seperti itu. Ada orang yang datang cuma setiap Jumat. Ada orang yang datang 5 waktu sholat. Ada orang yang datang setiap Jumat. Ada orang yang datang ketemu Nabi pada saat momen-momen jihad. Ada orang yang datang ketemu Nabi, hanya ketemu Nabi, syahadat, lalu kemudian pulang. Seperti pada saat setelah perang Tabuk, banyak masuk Islam. Sampai turun surah An-Nasr kan. Pada saat idza jaa nasrullah wal fath. Pada saat datang kemenangan Allah dan pembebasan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan aku akan lihat hai Muhammad manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Itu tanda-tanda kematian Nabi alaihissalam tentunya ya. Karena Ibnu Abbas menafsirkan seperti itu. Yang jelas teman-teman sekalian, mereka punya kedudukan masing-masing. Sahabat-sahabat ini, tapi semuanya masuk dalam firman Allah SWT dalam akhir surah Al-Fatih, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah Allah Allah telah ridho kepada mereka, mereka pun telah ridho kepada Allah. Dan ini berarti punya kedudukan tersendiri. Jadi tidak boleh orang mencaci maki sahabat, mencari-cari kesalahannya. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya tentang masalah itu. Bagaimana pendapat Anda tentang yang terjadi antara Ali sama Aisyah dalam perang Jamal? Bagaimana pendapat tentang pertemuan antara Ali sama Muawiyah dalam perang Siffin? Gitu kan? Bagaimana pendapat Anda tentang yang terjadi antara Husain radhiyallahu anhu ajma'in dengan pasukannya Yazid? Maka Imam Syafi'i, salah satu keturunan Nabi SAW yang mengatakan, sesungguhnya aku berharap engkau kembali kepada firman Allah yang berbunyi, ini Allah ulangi 2 kali tentunya dalam Al-Quran, kalau tidak salah Al-Baqarah 134 ini, ayatnya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu umat yang telah berlalu, mereka mendapatkan apa yang telah mereka lakukan dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Maksudnya balasannya. Dan jangan tanyakan apa yang mereka telah lakukan. Jadi firman Allah SWT 2 kali Allah ulangi.
Ya, seingat saya di Al-Baqarah 134 kalau nggak salah, dan diulangi lagi beberapa ayat setelahnya. Dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana bijaknya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan Allah dari satu sisi telah memuji para sahabat, sisi yang lain ada fitnah yang sempat terjadi setelah meninggalnya Nabi SAW. Maka kita tetap kembali kepada firman Allah. Itu umat yang telah berlalu. Kalau mereka salah, mereka salah hukum Allah. Kalau mereka benar, mereka dapat balasannya. Maka jangan tanyakan apa yang mereka lakukan. Seorang salafus saleh mengatakan, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan pedang kita dari keributan mereka pada saat itu. Maka kenapa sekarang kita libatkan lisan kita? Mesti kita bersyukur tidak ada. Kalau kita ada pada saat itu, siapa yang kita mau dukung? Kita nggak tahu. Terbukti banyak di antara mereka juga yang bingung untuk mengikuti siapa pada saat itu. Dan terjadilah fitnah-fitnah yang besar. Maka yang paling tepat adalah keutamaan para sahabat disebutkan, kita mengimani tentang keutamaan mereka dan kita diam dengan apa yang terjadi di antara mereka untuk mengambil hikmahnya. Karena hikmahnya besar sekali. Hikmahnya besar sekali. Jadi dari empat khulafaur rasyidin, Abu Bakar sama Ali radhiyallahu anhu ini di pertama pengganti Nabi SAW, khalifah pertama Abu Bakar, dan khalifah terakhir dari khalifah Rashidah adalah Ali. Keduanya ini menyelesaikan fitnah internal muslimin di masa mereka. Abu Bakar memerangi nabi-nabi palsu, Musailam al-Kadzab dan Aswad al-Unsi, serta memerangi orang menolak zakat, sehingga selesai dalam 2 tahun dari tahun 11 sampai 13 selesai fitnah itu. Jadi tetap ada rukun Islam yang ketiga setelah sholat adalah zakat. Mereka tadinya mau hapus itu, dan habislah nabi-nabi palsu di zaman beliau yang mengaku nabi, gitu kan, diperangi. Di zaman Ali terjadi fitnah keluarnya kaum Khawarij yang mengkafirkan orang sembarangan, gitu kan, yang Nabi SAW suruh perangi mereka. Dan juga terjadi fitnah yang ada beberapa sahabat ya berperang sama beliau disebabkan karena tujuannya satu. Sebelum Ali ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mati terbunuh. Muawiyah yang ingin menuntut agar Ali bin Abi Thalib mencari pembunuhnya Utsman dulu baru dibaiat. Ali bin Abi Thalib maunya dibaiat dulu, baru kemudian mencari pembunuhnya supaya ada pemimpin resmi. Begitulah. Nah ini fitnah-fitnah yang terjadi dan beliau menyelesaikan fitnah itu semuanya. Jadi di awal khalifah dan di akhir khalifah Rashidah itu menyelesaikan fitnah internal. Kalau bicara masalah ekspansi Islam di zaman ketiganya Umar bin Khattab, selama 10 tahun dari tahun 13 sampai 23 semuanya ekspansi Islam. Kekuatan militer yang dikirim untuk membela agama Islam, gitu kan. Di zaman Utsman bin Affan kemakmuran, karena semua hasil pendapatan negara dibagi rata kepada seluruh masyarakat dan akhirnya mereka makmur pada saat itu. Setiap hari ada sekian ribu unta yang diutus oleh Utsman bin Affan di semua wilayah umat Islam. Lalu utusan Utsman berteriak mengatakan, hai muslimin, ini hak kalian hari ini. Dibagi-bagilah madu, besok gandum, besoknya keju, itu terusnya. Jadi kemakmuran yang luar biasa gitu. Dan pada zaman Utsman bin Affan ini makin seluruh wilayah yang pernah diekspansi oleh Umar dimakmurkan sama beliau. Gitu. Seperti itulah. Jadi kita ambil pelajaran saja dari apa yang terjadi di antara mereka dan jangan sampai kita kena fitnah. Karena kata Nabi SAW di dalam sebuah hadits yang sahih, la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencerca dan mencaci maki sahabatku. Ketahuilah kalau seandainya seseorang di antara kalian berinfak seperti gunung Uhud emas, tidak akan mencapai amal sedekah mereka walaupun seperti mut itu kayak satu genggam tangan. Nah banyaknya amal. Kalau Ibnu Mas'ud lebih jauh lagi radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah jangan kalian mencerca dan mencaci maki sahabat Nabi karena sungguhnya satu amal soleh mereka itu tidak akan bisa kalian imbangi walaupun dengan ibadah kalian seumur hidup kalian. Nah cukuplah mereka sempat menemui Nabi alaihissalatu wassalam. Kurang lebih seperti itu. Baik, begitu saja karena sudah menjelang 11:30 dan duhur sekarang lebih cepat ya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mau dimaafkan. Dan yang punya waktu bisa hadir juga di acara kami setelah ini di Blok M Square insyaAllah ada serial sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.